3, 2, 1. Assalamualaikum Pak Valen. Gimana kabarnya Pak Valen? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Pak Nur bagaimana? Alhamdulillah Pak Valen. Pak Valen, gimana? Katanya ada yang pasti disampaikan. Ada yang bisa saya bantu Pak Valen? Sebenarnya ada sedikit apa yang mengganjal di pikiran tentang salah satu anak di kelas ini kan. Jadi begini, ada siswa yang selalu berbicara tidak sopan. Ya. Itu kan agak gimana ya, tidak sopannya tuh ke teman-teman dan beberapa guru juga. Betul. Dan jika diperhatikan dia tuh agak lebih sering menyendiri, jarang ada teman yang mau menemaninya. Seperti itu Pak Nur. Ya, Pak Valen, kalau tadi kan kata Pak Valen bilang ada satu siswa yang berbicara tidak sopan, kemudian tadi ada reaksi dari teman-temannya seperti itu. Kira-kira menurut Pak Valen sudah belum Pak Valen menelusuri dari akar permasalahannya itu, penyebabnya seperti apa gitu? Ini kan saya harus sambil nyari-nyari saya nanya-nanya biar adil. Saya coba panggil dia dengan teman-temannya tapi di dua waktu yang berbeda. Jadi kenapa kamu bisa seperti itu? Kalau ke anaknya atau misalkan dari teman-temannya, kenapa sih dia bisa seperti ini? Apa yang menjadi permasalahan dari anak tersebut? Atau misalkan kenapa kamu jadi seperti ini? Seperti itu Pak. Nah, kira-kira kondisi yang terjadi seperti itu, yang diharapkan Pak Valen seperti apa? Sebenarnya sih saya berharapnya mah anak-anak mah berbicara mah yang baik-baik saja ya Pak ya, karena kan menjadi cerminan diri kalau bicara seperti itu. Dan saya inginnya mah karena mungkin dia terlihat sendiri, ada teman-teman yang selalu menemani lah. Seperti itu. Betul. Jadi keinginan Pak Valen itu kan tadi ingin agar ada satu perubahan ya. Betul. Dari anak itu supaya tidak mengulangi lagi dengan kata-kata yang tidak sopan gitu ya. Pertama kepada teman-temannya seperti itu ya Pak Valen ya. Betul kan kayak gimana ya kalau dengar yang nggak enak di telinga gitu ya. Nah, kira-kira Pak Valen ini kalau misalnya melihat permasalahan itu, kira-kira Pak Valen ada nggak metode yang pernah Pak Valen lakukan gitu ya, sehingga berhasil metode itu diterapkan di satu kelas? Ada nggak? Kayak coba ingat. Kayaknya pernah ada di satu metode. Jadi sebelum belajar ada ice break, dimana pembuatan kelompok antara siswa-siswa. Nah dia kayaknya heran seneng dimana dia tidak terlalu memikirkan masalah hal tersebut. Betul. Nah jadi dan metode itu berhasil ya Pak Valen? Kalau menurut saya mah cukup berhasil ya Pak ya. Jadi anak-anak pun tidak fokus pada permasalahannya, justru fokus pada bagaimana menyelesaikan games atau ice break yang diberikan. Nah, setelah dicoba Pak Valen menerapkan metode yang tadi Pak Valen sampaikan, menurut Pak Valen rating gitu ya, dari angka 1 sampai 10 untuk tingkat keberhasilan dari metode itu, sehingga siswa itu semakin menarik gitu ya untuk melakukan semacam kerjasama gitu, menjalin lagi kekompakan di kelas gitu. Kira-kira ratingnya berapa? Kayaknya sih menurut saya mah sekitar 8 sampai 9 lah ya, karena cukup bagus nih SB kalau misalkan berkelompok di siswanya lebih enak seperti itu. Oke. Nah, baiklah. Selanjutnya gini Pak Valen. Rencana yang akan dilakukan setelah Pak Valen tahu hal-hal itu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Pak Valen lakukan? Sebenarnya saya akan mencoba menerapkan ice break pada setiap pembelajaran. Kemudian saya juga akan mencoba menggali ice break apa aja yang bisa saya bantu. Kemudian kayaknya perlu juga menerapkan budaya positif untuk menekankan agar tidak terlalu banyak ngomong yang kasar atau tidak baik. Seperti itu mungkin ya. Betul, berarti kuncinya tadi ya dengan budaya positif, kemudian ada
diterapkan juga ice breakingnya itu gitu ya. Nah, terus tentu dalam prosesnya Pak Valen, gitu ya, siapa saja yang dapat membantu gitu ya untuk menyusun dalam pelaksanaan rencana pembelajaran itu? Oke, menurut saya sebenarnya pertama konsistensi saya dulu ya, Betul. atau pengembangan diri Ya, saya dulu betul. untuk mencari SPK yang bisa digunakan. Ya. Kemudian saya tentu memerlukan bantuan anak-anak, gitu. Saya bisa kerja dengan anak-anak karena anak-anak yang melaksanakan SPK. Kalau untuk dukungan moral saya butuh banget bantuan dari rekan-rekan guru, wakasek, kepala sekolah, Betul. serta kita perlu komunikasi juga kayaknya dengan orang tua ya. Betul, betul. Itu yang saya pikirkan lebih Ya. banyak. Nah, tentu kan itu butuh di dalam proses itu butuh waktu gitu ya. Nah, untuk mencapai hal itu kira-kira menurut Pak Valen berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk berapa lama tentatif ya Pak ya? Ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu lama sih. Ya. Karena kita dimudahkan dengan teknologi untuk mencari SPK-nya. Kita juga dimudahkan teknologi juga untuk biar lebih dekat dengan rekan. Apalagi saya terima kasih banget ini dibantu oleh Pak Nur membantu mencari permasalahan saya kan ya. Mungkin kurang dari seminggu harusnya lancar sih. Betul. Nah, tentu itu bisa terlaksana ya Pak Valen ya. Ketika Pak Valen sudah menyiapkan target waktu ya, dan tentu di sini juga Pak Valen ya komitmen ya Pak Valen, komitmen gitu seperti apa yang akan Pak Valen lakukan jika jadi komitmen apa menurut Pak Valen ya gitu untuk melakukan agar rencana ini berjalan lurus gitu bisa dengan baik seperti itu. Pertama doa dulu lah yang pasti lah ya. Apapun rencana kita memiliki rencana lebih baik yang di atas. Kemudian konsisten dalam hal mengembangkan diri menurut saya. Bagaimana kita bisa mencari hal yang ilmu baru, misalkan ilmu komunikasi yang baru. Kayaknya bagus nih cara ngobrolnya Pak Nur kan enak, tenang. Nah saya pengen kayak gitu, mungkin saya harus mencari ilmu-ilmu seperti itu pada pengembangan diri mungkin ya. Betul. Nah jadi sangat dibutuhkan ya Pak Valen ya dukungan dari pihak lain gitu ya, dan tentu tidak akan terlaksana dengan lancar jika semuanya itu tidak adanya kolaborasi dengan baik. Nah, jadi dukungan tadi sudah ya dari kepala sekolah gitu, dari rekan sejawat ya Pak Valen ya. Nah, dari selain itu Pak Valen tentu juga mungkin secara internal juga ya, kira-kira apa tuh Pak Valen yang harus dipenuhi gitu ya. Tadi salah satunya yang tadi Pak Valen sebutkan Pak, konsisten ya. Konsisten ya. Oke, Pak Valen, jadi mudah-mudahan ya rencana Pak Valen bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah sekarang yang pertanyaannya, bagaimana perasaan Pak Valen setelah kita berbincang-bincang dari awal sampai tadi? Sebenarnya sih lebih seneng ya, ada yang pasangan lega juga. Jadi kayak Bapak bantu saya untuk menggali nih ingatan kayak apa sih yang pernah berhasil dulu. Ternyata saya kepikiran pernah SPK itu bagus. Jadi hal-hal yang kayak belum kepikiran tadinya jadi kayak lebih seneng aja setelah itu. Iya. Jadi sebetulnya sudah pernah diterapkan ya Pak Valen ya. Cuman mungkin tadi penguatannya di komitmen ya Pak Valen ya. Nah kemudian bisa berjalan dengan baik ya. Jadi alhamdulillah pembicaraan ini insya Allah ada manfaatnya ya. Sangat bermanfaat sekali, sangat membantu banget alhamdulillah. Nah, oke. Ya alhamdulillah Pak Valen ya, mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan oleh Pak Valen bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira sebelumnya ada yang mau disampaikan Pak Valen? Insya Allah cukup. Saya terima kasih intinya dari Bapak udah bantu membantu mengingat-ingat atau membantu menemukan, membantu menuntun mungkin ya. Terima kasih sekali jazakallah khairan katsira. Amin. Buat kita terima kasih juga Pak Valen yang mudah-mudahan harapannya tadi kita bisa ya tentunya Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu ya segala urusan kita, dan solusi yang tadi itu, permasalahan yang tadi disampaikan bisa terpecahkan dengan baik. Mungkin itu ya Pak Valen ya. Terima kasih. Saya terima kasih sekali ya. Bangga.
Assalamualaikum. Gak apa-apa, santai.